Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Kita memulai pelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Nah, di sini sudah ada bahan-bahan yang Bu Guru siapkan. Coba diperhatikan. Di sini ada dua benda. Yang pertama apa? Batu. Dan yang kedua apa? Coklat. Nah, kira-kira kalau batu dipanaskan apa? Hari ini kita akan belajar tentang wujud-wujud benda dan bagaimana perubahan pada wujud benda. Tapi sebelum itu Bu Guru ingin bertanya kepada kalian, mengapa es batu kok bisa mencair? Suhu yang panas. Iya, karena terkena suhu panas. Terus kalau es mencair akan menjadi apa? Air, betul. Kalau airnya dipanaskan, airnya akan kemana? Benda Syiramu ada 3, yaitu benda padat, benda cair, benda gas. Oke, wujud benda. Sebelumnya kita akan pelajari macam-macam benda dulu. Ada berapa tadi? 3. Yang pertama apa? Terus? Gas. Oke. Sirup dan lain-lain. Oke. Nah, ada dua bentuk benda yang kita pelajari barusan. Yang pertama apa? Benda padat. Kenapa kok disebut benda padat? Karena ukurannya Iya, karena bentuknya tidak berubah, ukurannya tidak berubah, volumenya tidak berubah. Disebut dengan benda padat. Kemudian yang kedua yaitu benda cair. Benda cair. Kenapa kok disebut benda cair? Nah, dari video ini adakah yang masih belum mengerti? Jadi ada berapa contoh benda tadi? 3 apa saja contoh bendanya? Padat, Cair, gas. betul. Kalau perubahan wujud bendanya ada berapa? Ada 3. Yang pertama Cair. yang kedua menguap, terus yang ketiga mempraktikkan perubahan wujud benda yaitu mengembun. Apa tadi mengembun? Mengembun adalah dari uap menjadi benda cair, betul. Dimana bisa kita lihat kalau uap bisa menjadi benda cair? Caranya gampang. Ini sudah ada air panas, kita beri tutup di atasnya. Lalu kita tunggu sebentar. Nah, tadi kan ada uap ya. Nah, uap itu dihasilkan dari apa? Air panas. Ya, air panas ya menguap, betul. Benda gas tadi dihasilkan dari air panas yang menguap. Kalau uap itu kita kumpulkan dalam satu wadah, itu bisa menjadi air. Kita lihat, kita balik. Nah, bisa diperhatikan di sini ada titik-titik airnya. Bisa pegang? Basah apa tidak? Basah? Bisa lihat? Nah, apa yang kita lihat ini ya? Ini adalah hasil dari uap yang berkumpul dalam tutup gelas ini lalu menjadi air. Ini prosesnya disebut dengan mengembun. Coklat kalau dipanaskan kira-kira akan menjadi apa? Betul, meleleh. Yang pertama kita lakukan adalah kita masukkan dulu coklatnya. Kita akan memanaskan dulu coklatnya di atas api ya. Nih. Nah, setelah itu kita amati apa yang akan terjadi pada coklat kira-kira. Coba dilihat di sini ya. Nah, yang terjadi adalah coklatnya menjadi meleleh. Iya, coklatnya menjadi meleleh. Hal ini kira-kira kenapa ya? Karena terkena panas. Betul, karena terkena panas. Coklatnya meleleh karena terkena panas. Nah, itulah yang dinamakan dengan proses perubahan benda yang disebut mencair. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Yang disebut apa? Menguap, betul. Pertama, kita akan menggunakan panci dan air. Kemudian akan kita panaskan. Nah, setelah kita panaskan airnya, ya, apa yang terjadi pada air tersebut? Menguap. Coba dilihat di sini. Nah, airnya muncul gelembung-gelembung di permukaan. Lalu ada uap yang dihasilkan. Uapnya akan menuju ke atas karena dia berbentuk benda. Nah, terus ini angin itu benda apa? Kalau yang ini Gas. isinya balon? Oke. Pasangkan perubahan wujud benda dengan namanya. Siap? 1, 2, 3. Ayo. Sana. Bu. Kesempatan besar. Wow. Bendanya ada apa? Perubahan wujud bendanya ada 3. Dan perubahan panas. Oke. Apa saja perubahan wujud bendanya? Cair itu air putih. Betul. Gas itu uap. Betul. Jadi ada contoh-contoh wujud bendanya, yaitu ada padat, cair, dan gas. Padat contohnya apa? Batu. Kalau cair contohnya wujud benda itu bisa dipengaruhi oleh suhu apa tidak ya? Bisa, karena ketika dipanaskan dia akan Cair. kalau benda padat dipanaskan akan meleleh. Benda cair dipanaskan akan Menjadi uap. jadi apa yang kalian pelajari pada hari ini? Perubahan wujud benda. Betul, perubahan wujud benda. Ada berapa perubahan wujud benda ini? Apa saja? Cair, gas. Terus bersemangat untuk mempelajari hal-hal yang baru, jangan pantang menyerah. Dan ketika kalian mengalami kesulitan, Bu Guru harap kalian tidak hanya berpikir sendiri tentang kesulitan tersebut, tapi minta bantuan kepada orang lain. Ini boleh ingin memberikan tugas rumah kepada kalian, yaitu menuliskan 5 perubahan wujud benda yang ada di sekitar hari ini. Mari kita harus menaruh kepercayaan masing-masing, berdoa mulai.